medan listrik ya. Medan listrik itu adalah area di mana ada suatu muatan listrik yang sedang berinteraksi begitu ya. Nah, itu disebut areanya itu adalah medan listrik. Nah, coba kita pahami konsepnya. Kalau di sini muatannya positif, ada muatan positif, maka arah medan listrik yang ditimbulkan keluar ya. Kalau dia positif, dia keluar. Seperti ini. Oke, kemudian kalau misalkan dia muatannya negatif, maka dia masuk. Ya. Kalau positif dia keluar, kalau negatif dia masuk. Nah, dari muatan ini begitu ya, muatan ini dia memiliki kekuatan begitu ya, kekuatannya yang disebut sebagai kuat medan listrik. Kalau misalkan di sini ada muatan Q begitu ya, misalkan lah ya positif begitu. Di sini ada muatan uji, ibu kasih nama Q aksen ya, muatan uji. Nah, ini dia terpisah sejauh R begitu ya. Nah, pertanyaannya adalah tentukan kuat medan listrik di titik Q aksen ini. Ya, pertanyaannya kalau misalkan tentukan kuat medan listrik di titik Q aksen ini, maka kuat medan listriknya ini disimbolkan dengan E ya. E ini didefinisikan sebagai gaya permuatan uji itu sendiri. F per Q aksen ya. Gaya kolomnya apa nak? Iya, masih ingat ya, K Q dikali Q aksen per jarak pangkat 2 per Q aksen. Nah, dari sini kita bisa coret ya Q aksen dengan Q aksen. Maka kita dapatkan bahwa kuat medan listrik ini K Q per R pangkat 2. Perhatikan, di sini Q yang dipakai adalah Q sumbernya ya, ibu kasih nama Q sumber ya, muatan sumbernya. Begitu, muatan sumbernya. Nah, Q1 ini, Q aksen ini muatan ujinya tidak masuk begitu ya, tidak dimasukkan di dalam sini. Kenapa? Karena ini yang ditanya adalah kuat medan listrik di titik ini. Nah, ini berapa sejauh muatannya? Tapi dia dipengaruhi oleh apa? Oleh jaraknya. Maka kalau misalkan jaraknya semakin jauh, logikanya kuat medan listriknya semakin kecil. Kalau misalkan dia kuat ujinya semakin dekat, berarti logikanya kuat medannya juga semakin besar. Begitu ya nak? Oke. Nah, kuat medan listrik ini merupakan besaran vektor. Maka kalau misalkan besaran vektor, kita memperhatikan kita perhatikan arahnya. Gimana cara menentukan arahnya? Coba perhatikan. Ini ya. Arah medan listrik. Kalau misalkan ini ya, kita muatan sumbernya positif begitu. Kemudian di sini ada muatan ujinya misalkan juga positif, begitu ya. Di sini nak, kalau misalkan positif, dia arahnya kemana? Keluar ya? Oke, keluar. Di sini dong. Keluar. Ini E-nya ya. Kita review sebentar ya. Kalau misalkan F, dia arahnya kemana? Iya, F-nya dia juga menjauhi ya. Ini F-nya. Begitu. Oke. Nah, sekarang ini kasus yang pertama. Kasus yang kedua, kalau misalkan kita punya Q-nya, dia muatan sumbernya negatif, kemudian ini positif. Begitu ya. Q aksen ya. Gayanya kemana? Gayanya kan ke sini ya. Mendekat ya, keluar. Begitu. Nah, tapi di sini karena dia positif kan dia keluar nih, berarti juga dia positif, keluar juga begitu ya. Dia searah ya, searah. Perhatikan ya. Oke, sekarang kasus yang ketiga. Kalau misalkan kita punya Q-nya dia ini adalah positif, kemudian muatan ujinya dia negatif begitu ya.
Kalau misalkan gayanya dia arahnya kemana nak? Mendekat ke sana ya, dia ke kiri begitu ya, ini F-nya. Nah kemudian kalau misalkan kuat medan listriknya arahnya kemana? Nah perhatikan, karena ini adalah muatan negatif, dia masuk. Ingat ya, kalau misalkan muatannya negatif berarti dia masuk, ini E-nya. Nah dia berlawanan nih, berlawanan dengan F-nya, begitu ya. Nah maka di sini kita dapat simpulkan bahwa kalau misalkan muatannya positif, maka E dan F-nya dia searah. Oke, kalau misalkan dia muatannya negatif, maka E dan F-nya dia berlawanan. Oke, begitu ya nak? Oke, begitu ya. Nah, jadi prinsipnya adalah kalau misalkan muatan ujinya positif, maka E dan F-nya, medan listrik dan gaya listriknya, dia searah. Oke, kalau misalkan dia muatan ujinya negatif, maka E dan F-nya dia berlawanan. Begitu ya. Oke, sekarang kita contoh ya, kalau misalkan di sini ada positif, ada positif, begitu ya. Ini muatan A, muatan B, dan muatan C. Kemudian kita disuruh mencari kuat medan listrik di titik C. Berapa? Oke. Nah, berarti di sini kita tentukan arahnya kemana, begitu ya. Karena di sini di titik C berarti kita fokus pada muatan C, ya. Kalau misalkan muatan C di sini positif, dia kemana nak? Dia kan ingat, kalau positif dia keluar, kalau misalkan negatif dia masuk, betul ya? Berarti ini, dan ingat kalau misalkan positif dia searah dengan F. Perhatikan interaksi antara A dengan B. A dengan B gayanya kemana? Ke kanan ya, dia keluar. Nah, berarti ini EA-nya pun dia keluar ke sana ya. Dia keluar ke sana. Begitu ya. Searah dengan F-nya. Oke, kemudian kalau misalkan B dengan C. C kan kita tahu pasti dia keluar gitu ya, tapi keluarnya kemana? Bisa saja nih keluar ke sini begitu kan. Nah, nanti coba ya. Kalau misalkan B dengan C, kan dia C ini pasti akan ke kanan ya, menjauhi. Karena dia ini plus, berarti di sini keluarnya ke sini ya nak, ke kanan. Ini EB-nya. Begitu. Oke, paham sampai sini? Paham ya? Positif kita bisa mengabaikan ini. Kalau ini dia negatif, ini juga tetap dia keluar begitu ya, keluar tapi arahnya kemana begitu ya. Nah ini, karena dia positif dia searah dengan F-nya begitu ya. Oke, berarti di sini EC kita tuliskan EA ditambah EB. Begitu. Kita masuk ya, berarti Q-nya kita masukkan Q. Untuk QA, A atau C-nya? Iya, yang kita masukkan adalah QA-nya nak. Ya, QA per RA pangkat 2. Ya, muatan ujinya ini nggak masuk ya. Kan ini sebagai muatan ujinya begitu ya, karena ini yang ditanya begitu ya. Kemudian yang ini adalah QB per RB pangkat 2. Ini. Begitu ya nak, bisa ya. Oke. Nah sekarang kita masuk ke dalam contoh yang kedua. Kalau misalkan ini dia segitiga ya, ini ada plus, ini muatan A, ini muatan B, ini muatan C di sini. Tentukan kuat medan listrik di titik C. Nah, perhatikan di sini kan kita tahu ini kalau misalkan muatannya positif apa nak? Pasti dia keluar ya. Pasti dia keluar.
pasti dia keluar. Tapi keluarnya ke arah mana? Nah, ingat kalau misalkan positif dia searah dengan dengan F-nya searah. Kayak sekarang antara A dengan C. A dengan C berarti dia kan saling menjauh ya. Ini ke sini, ini ke sini. Berarti harusnya ini ke sini. Nah, berarti ini EC-nya juga ya. FC juga sekaligus EC-nya, begitu ya. Bisa ya. Kemudian kalau misalkan ini berarti kalau misalkan ini positif, dia ke bawah sini, ini ke atas sini kan. Berarti ini juga sebagai EB-nya. Begitu ya. Kalau misalkan diketahui segitiga ini adalah sama sisi 60 derajat, ini 60, ini 60. Nah, maka theta yang di sini berapa? Ini sebenarnya kan dia sudut berseberangan ya. Berseberangan ini sama besarnya, 60 juga. Begitu ya. Maka di sini kita tuliskan EC itu sama dengan AK EA pangkat 2 ditambah EB pangkat 2 ditambah 2EA dikali EB dikali cos theta. Nanti kalian masukkan tetanya di sini adalah 60 derajat. Begitu ya, Nak? Paham sampai sini? Bisa ya? Oke anak-anak, sekarang kita masuk di dalam contoh soal ya. Contoh, dua buah muatan A dan B mempunyai masing-masing 4 kali 10 pangkat minus 8C dan 16 kali 10 pangkat minus 8C. Terpisah pada jarak 6 cm. Tentukan letak titik P yang mempunyai kuat medan sama dengan 0. Oke, coba kita gambarkan ya. Di sini ada muatan A, dia nilainya adalah 4 kali 8 pangkat 10 pangkat 8C. Kemudian ini ada muatan B, dia nilainya positif, besarnya adalah 16 kali 10 pangkat minus 8C. Dia terpisah sejauh 6 cm. Berarti kita ubah ya ke dalam meter menjadi 6 kali 10 pangkat minus 2 meter. Nah, tentukan titik P, misalkan di sini ya, di sembarang titik. Ya, mempunyai kuat medan listrik sama dengan 0. Nah, berarti di sini EP begitu ya, dia harus sama dengan 0. Nah, karena di sini ada dua muatan, berarti ada EA dengan EB. Begitu ya. Nah, di sini kan kita nggak tahu nih di titik ini muatannya apa begitu ya. Di titik ini muatannya apa, muatan ujinya nilainya apa, kita nggak tahu. Nah, tapi kita perhatikan prinsipnya di sini. Kalau misalkan di sini plus begitu ya. Contoh lah. Kalau misalkan ini plus begitu ya, muatannya plus. Ini pasti dia kan akan kemana? Keluar ya. Ini keluar, ini juga keluar begitu ya. Kalau misalkan ini negatif, dia yang satu ini masuk begitu ya. Nah, logikanya adalah pasti harus ada yang positif sama negatif begitu ya. Buat ya, buat ini sama dengan 0. Tapi sebenarnya ini pun kalian gak usah bingung kalau misalkan Bu ini muatannya positif atau negatif, muatan ujinya. Karena sebenarnya muatan ujinya ini tidak masuk begitu ya. Kita perhatikan ini masuk atau keluar begitu ya. Oke. Berarti di sini EA sama dengan EB. Betul ya, Nak? Oke, berarti kita masukkan EA-nya berarti QA per RA sama pangkat 2. Ini QB per RB pangkat 2. K-nya bisa dicoret nih. Begitu. Nah, sekarang RA. RA-nya antara A dengan B kan 6 cm ya. Tapi kita di sini K
karena kita nggak tahu titik P-nya ini berapa, ya sudah, ini kita misalkan ini adalah X. Berarti kalau misalkan ini X, berarti ini adalah 6 dikurang X. Ini satunya cm. Begitu ya nak. Berarti ini QA-nya berapa? 4 kali 10 pangkat minus 8 per RA-nya X pangkat 2 dikurang yang ini 16 kali 10 pangkat minus 8 per 6 dikurang X pangkat 2 ya. Begitu. Oke, sampai sini kita hilangkan akarnya di sini ya. Berarti semua kita akarkan ya. Diakarkan ini menjadi berapa? Ini coret dulu ya. Coret dulu. 4 akan diakarkan 2 per ini X, ini 4 per 6 dikurang X. Kita kalikan silang ya. Jadi 2, 6 dikurang X, ini kalikan menjadi 4X. Berarti ini 12 dikurang 2X sama dengan 4X. Pindah ruas menjadi 12 sama dengan 6X. Berarti X-nya sama dengan 2. Nah, berarti di sini adalah 2 cm ya. Oke. Maka kesimpulannya adalah letak E, P itu sama dengan 0 ketika titik P berada 2 cm di sebelah kanan. Di sebelah kanan muatan A, atau 4 cm di sebelah kiri muatan B. Begitu ya nak. Oke, sampai sini ada pertanyaan?